Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon TKW? Nah, sekarang peraturan baru dari KJRI era pandemi. Ya walaupun mungkin karena memang pandemi juga. Nah, tentang visa. Apa itu visa? Visa sudah sering ada di YouTube saya itu. Visa itu adalah surat izin tinggal, surat izin permit kerja, sama juga kayak gitu. Nah, sekarang era pandemi, makanya calon TKW yang datang dari Indonesia gitu, sebelum kalian niat untuk kerja ke Hong Kong, berpikir gitu ya. Karena di Hong Kong itu semua pekerjaan, nggak di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, TKW, semua pekerjaan itu nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Kalian harus bisa bertahan. I mean yang saya maksud bertahan itu gini. Yang penting satu, majikan tidak main tangan. Yang kedua, majikan tidak melakukan hal-hal asusila. Nah, kalau masalah galak, cerewet, oke, kita masih bisa memendam, kita masih bisa terima ya. Kita kalau kerja giat itu harus, jangan malas itu harus. Nah, ini sekarang yang lagi digencarkan. Sekarang misalnya kalian begitu 1 bulan kerja, majikan saya cerewet, majikan saya rewel, terus saya ingin ngebreak, istilahnya ingin memutuskan kerja, saya ingin keluar dari majikan ini. Nah, kalau di Hong Kong ini kan peraturan, kalau kalian baru 1 bulan atau baru 2 minggu, kan kontrak kerja itu, permit kerja itu 2 tahun. Sebelum 2 tahun kalian harus memulai dari awal lagi. Kalau kalian sering ganti-ganti majikan, nah itu kalian satu, rugi waktu, juga rugi uang gitu ya, rugi uang. Yang seneng agensi, di mana-mana agensi itu maunya duit. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar calon TKW yang dari Indonesia ke Hong Kong? Oke guys, sekarang ini seiring era pandemi, Konsulat Jenderal Indonesia atau KJRI di Hong Kong sekarang lebih ketat tentang urusan visa. Visa itu kayak di paspor ini ya guys ya. Visa itu surat izin kerja. Nah, tentu kalian kalau TKW harus tahu ya, apa itu visa, apa itu break kontrak, apa itu cutking, apa itu, pokoknya banyak sekali istilah-istilah tentang kerja di Hong Kong TKW gitu ya. Kalian pasti akan tahu. Dan apa kabar calon TKW dari Indonesia? Nah, sekarang KJRI itu lebih sulit. Lebih sulitnya itu gini ya. Kalau misalnya majikan itu yang penting majikan nggak rewel, nggak cerewet, nggak berbuat asusila, maksudnya begitu ya. Kalau masalah cerewet, galak, oke lah, kita masih bisa terima gitu ya. Tapi kalau sudah pelecehan, kalau sudah pelecehan seksual, apalagi kalau udah udah main tangan, menganiaya, itu ini ya, itu kita bisa berontak, kita bisa mengajukan visa. Misalnya kita gak suka dengan majikan ini terus kita keluar, itu kita bisa. Nah, kalau sekarang lebih ketatnya, nggak boleh seenaknya, oh majikan saya rewel, majikan saya ribet, baru 1 bulan, baru 2 minggu, baru 3 minggu kamu kerja terus langsung keluar aja, makanya langsung ganti nyari agensi. Kan setiap keluar kerja di sini kan kita itu orang asing, sebenarnya orang Indonesia ke sini juga harus punya izin tinggal, harus punya visa. Kalau kita nggak punya visa, nggak ada visa gitu, kita dicap ilegal gitu ya, nggak bisa masuk kerja. Nah, nggak bisa kerja di sini. Nah, ilegal itu hukumnya itu penjara guys ya. Penjara, selain penjara juga harus penalti, bayar denda. Nah, sekarang emang semenjak corona ini semua ribet ya, dari karantina sampai majikan pun harus bayar beberapa dolar Hong Kong gitu kan. Kayaknya itu semakin ribet, apalagi sekarang kalau pengurusan visa itu kan harus nunggu 14 hari. Di Hong Kong ini emang kayak gitu aturannya. Sekarang pun kalau ngurus visa nggak boleh keluar dari Hong Kong, nggak boleh ke Shenzhen, nggak boleh ke Macau. Kalau dulu harus 1 hari keluar dari Hong Kong, sekarang karena pandemi itu nggak bisa. Jadi yang sudah bekerja majikannya baik ya tetap
kalau kalian masih suka kerja di Hong Kong ini ya tetap bertahan gitu ya, maksudnya tetap bekerja dengan baik, jangan seenaknya saya mau cari gaji yang lebih gede lagi, saya ingin mencari gaji di atas standar lah, itu jangan, nggak usah, maksudnya apalagi nggak semua majikan Hong Kong ini nggak semua kaya raya, itu nggak, majikan saya pun nggak kaya raya, biasa. Terus kalau masalah pelit itu semua majikan, maksudnya menurut saya itu pelit, sama saya juga majikan saya pelit. Saya sarapan beli sendiri, dari sabun, sampo, odol saya beli sendiri. Majikan cuma, saya emang tiap hari masak, tapi kan masak untuk mereka. Saya tiap hari ke pasar belanja, tapi kan belanja untuk mereka. Kalaupun misalnya saya korupsi kan ketahuan. Uang, misalnya dikasih uang $200, terus saya hanya membelanjakan 150, kan pasti tetap ketahuan, dan itu selain dosa juga nggak baik gitu kan. Nanti satu yang melakukan semua kena. Nah sekarang emang begitu aturannya, mau nggak mau kita harus mengikuti ini, karena ini ya banyaknya anak-anak yang rewel juga sih, kerja nggak enak sedikit, ngebreak kerja nggak enak sedikit, keluar cari agensi lain. Nah itu kalian jangan terpengaruh hal-hal seperti itu ya. Yang utama itu tetap harus berdoa, dimanapun kita tetap pertolongan yang kuasa itu yang lebih afdal. Oke guys, selain masalah visa, cutking, beli kontrak, juga sekarang yang lagi disorotin itu tentang tenda-tenda liburan gitu ya. Oke kan, kalau di Hong Kong ini setiap minggu pasti kita libur ya, off day gitu, liburan. Nah apalagi kalau di Victoria Park itu kayak Causeway Bay, Dong Loan, itu kan banyak sekali taman-taman gitu ya, taman-taman anak-anak liburan. Nah taman-taman itu kan, terus apalagi nggak harus di Dong Loan ya, kayak di tempat saya ini nggak ada di Causeway Bay, Victoria Park, di Songso ini ya, di Songso di atas pasar itu ya, itu kan juga ada taman-taman. Nah kadang anak-anak itu apa itu ya, merengkel, kalau dalam bahasa saya itu apa itu ya, misalnya ini udah tempat libur saya, jadi kalau kalian di sini saya usir. Nah begitu anak-anak itu seringnya kayak gitu ya, tempat-tempat liburan padahal itu tuh untuk umum, tapi malah dijadi ladang bisnis. Kayak tetap orang, misalnya di sini kan taman berkotak-kotak gitu ya, taman, terus biasanya ada yang jualan anak-anak. Sebenarnya jualan itu juga ini sih, itu sih terserah mereka. Banyak yang udah ketangkep polisi pun mereka nggak takut gitu, tetap jualan-jualan. Apalagi di daerah jembatan Mongkok itu ya, Mongkok itu kan juga itu area liburan, itu anak-anak pada sembarangan gitu. Maksudnya kalau di mana tempat yang nyaman, pasti setiap minggu itu udah didedei gitu ya, udah dimiliki. Jadi kalau ada anak baru, orang baru terus duduk di situ, pasti akan diusir oleh yang biasa liburan di situ. Nah itu jeleknya anak Indonesia, sering kayak gitu. Bahkan di atas ini ya, pasar Songso juga itu kan ada tukang pijet juga itu. Nah itu terus tukang pijetnya itu apa itu, ini udah dari tempat saya, dia emang kalau libur dia datangnya pagi gitu ya, udah jam 6 itu udah datang, karena untuk nyari tempat, dan tempat itu udah biasa ditempati dia bertahun-tahun. Jadi kan kalau misalnya ingin digeser sedikit, ada orang baru, dia pasti dengan perlawanan, mereka tuh bertengkar pun nggak apa-apa, hanya demi kayak gitu ya. Nah sekarang juga disorotin, malah sekarang ada juga yang misalnya ini ya, menyewakan tenda itu disewakan, tenda yang kayak orang camping gitu ya, disewakan apa itu seharian atau berapa itu $50 gitu atau $60. Nah nggak tahu itu ya, kalau saya juga kalau saya pengen pijet ya tinggal ke hotel gitu ya, mending ke anak-anak seperti itu yang punya bisnis kayak Beckham, kayak pijat, itu mereka rombongan nyewa hotel gitu ya, nyewa hotel untuk pijat, jadi nyaman, jadi nggak menduduki tempat-tempat kayak di taman, jadikan ladang bisnis ilegal. Jualan di taman, di anak-anak di sini tuh emang kayak gitu ya. Ya emang sih udah banyak yang ketangkap, tapi mereka itu nekat aja gitu ya, mereka itu nggak peduli, yang penting duit ya emang dari Indonesia ke sini emang nyarinya duit, tapi yang terpenting itu taati peraturan, karena nanti kalau satu kena, pasti coba misalnya satu yang melakukan, dampaknya semua kena, gimana nanti malah kalian nggak ada tempat libur, kalian harus libur, harus nyewa hotel, apa nggak lebih banyak pengeluaran untuk libur. Jangan di Hongkong ini setiap minggu pasti kalian libur, kecuali majikan yang ini ya, yang nggak suka
TKW-nya libur itu mereka ada yang rela membayar, ada yang nggak suka TKW-nya libur, ada yang suka TKW-nya liburnya itu sebulan 2 kali, ada yang sebulan 1 kali, tapi mereka mau membayar. Nah, maksudnya yang jadi masalah itu yang TKW tiap minggu libur gitu kan, kalau nggak ada tempat, kalau tempat umum itu disewakan, jadi kan ada bisnis, mau duduk aja harus bayar. Itu yang biasa itu kayak gitu, nggak, maksudnya aneh. Sesama teman ngapain lah geser dikit, siapa cepat dia dapat gitu aja lah ya, jangan terus kayak ini tuh tanahnya dia, kayak ini tuh tamannya dia, harus membayar gitu. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe, semoga bermanfaat. Salam TKW Hongkong.